Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Profesor Dr. Sri Susilogati Sumarti MSI dan teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Arum Maiswari dengan NIM 34014200041 dan rekan-rekan saya. Tias Prihatini dengan NIM 34014200044, Adiyatma Rahmawati dengan NIM 34014200061, Kesya Friska Oktaviari dengan NIM 34014200072, Noventri Sanja NIM 34014200075, dan Adira Meida Pratiwi dengan NIM 34014200078. Pendidikan sebagai suatu sistem. Menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya di dalam suatu usaha pendidikan. Sedangkan secara makro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Peserta didik dan pendidik merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber dan kendala. Dengan memperhatikan berbagai sumber dan kendala tersebut, kemudian ditetapkan bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. Proses ini membuahkan penampilan sebagai hasil belajar. Hasil belajar ini perlu dinilai dan hasil penilaiannya dapat merupakan umpan balik untuk mengkaji kembali berbagai elemen. Keseluruh elemen ini tidak terlepas dari pengetahuan, teori, dan model-model pendidikan yang telah dimiliki, disusun, dan dicobakan oleh para ahli. Pendekatan sistem pendidikan. Pendekatan sistem dipandang sebagai gaya manajerial. Pendekatan sistem dalam manajemen dan organisasi pendidikan merupakan suatu metode yang berkaitan erat dengan usaha-usaha pemecahan yang kompleks. Menurut Combs dan Platt, mengemukakan adanya 3 macam sumber masukan pendidikan yang terdiri atas pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang terdapat di dalam masyarakat, penduduk, dan persediaan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan, hasil produk, dan penghasilan. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan biasanya menggunakan sistem terbuka, yakni sistem yang menerima masukan dari luar lingkungan. Sistem terbuka ini mengimpor masukan input dari luar, memproses dan menghasilkan luaran output kepada lingkungan. Kerangka input-output sistem. Menurut Agus Rianto, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antar siswa dengan guru atau dosen dengan mahasiswa, antara sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut dinamakan open system, karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Di antara lingkungan eksternal, fungsi organisasi internal yang menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output, yaitu 1. Siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. 2. Tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. 3. Sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Sekolah sebagai sistem. Sekolah sebagai sistem adalah mencakup beberapa komponen, di mana masing-masing komponen terdiri atas beberapa faktor, antara satu dengan lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri dari 1. Masukan atau input, 2. Proses, 3. Keluaran langsung atau output, yang terakhir keluaran tidak langsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem. Yang pertama, terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Ketiga, tersusun
dalam suatu tatanan tertentu. Keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, saling ketergantungan, dan saling berhubungan. Kelima, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Keenam, berproses melakukan transformasi dengan cara atau mekanisme tertentu. Ketujuh, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan. Kedelapan, tidak pernah tergiur dari pengaruh lingkungan. 9. Memiliki mekanisme kontrol untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, mempunyai batas waktu. Sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target yang telah ditetapkannya sendiri. Sekolah unggul dan efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target dengan penetapan target yang tinggi. Menurut Taylor, mendefinisikan bahwa sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi, bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah. Kemudian, komponen strategis dalam mencapai tujuan sekolah ada 4. Yang pertama yaitu komponen program. Program yang dimaksud di sini yaitu program yang terukur dan realistis sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, figure, orang-orang yang dibalik program sekaligus perancang program tersebut. Yang ketiga, culture, yaitu etos kerja dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya. Yang terakhir yaitu budget, yaitu anggaran yang dapat memadai dan memungkinkan tercapainya sebuah tujuan. Komponen sistem sekolah. Sekolah sebagai suatu sistem mencangkup beberapa komponen, di mana masing-masing komponen terdiri atas beberapa faktor. Antara komponen satu dengan komponen lainnya juga memiliki hubungan atau saling terkait, sehingga hal tersebutlah yang membentuk komponen tersebut menjadi sebuah sistem. Komponen-komponen inti dari sistem sekolah terdiri dari yang pertama yaitu masukan atau input, lalu yang kedua itu proses, dan yang ketiga itu keluaran atau output. Yang pertama, input sekolah. Input sekolah atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Input sekolah mencakup yang pertama, masukan baku, lalu yang kedua instrumental, dan yang ketiga masukan lingkungan. Masukan baku yaitu siswa, termasuk karakteristiknya, guna dididik, dilatih, dibimbing, dan dikembangkan segala potensi yang dimilikinya agar menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu, instrumental, yang termasuk dalam instrumental yaitu guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengolahan sekolah. Guru sebagai pendidik, pelatih, dan pembimbing. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu masukan lingkungan. Segala sesuatu yang berada di luar lingkup sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan dan kegagalan dari pendidikan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadarinya, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik atau anaknya. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi peserta didiknya adalah lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan madrasah pertama yang diterima oleh anak. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dari kemampuan peserta didik. Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, hubungan sekolah dan masyarakat, serta iklim sekolah yang memadai. Selanjutnya, proses sekolah. Menurut Saiful Sagala, dilihat dari proses bahwa pendidikan adalah proses dalam rangka memengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya.
dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan, sehingga berfungsi sesuai dengan kompetensi dalam kehidupan masyarakat. Proses merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Proses pembelajaran merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru berkaitan dengan materi ajar, dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpikir, aktif, dan kreatif. Suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik seperti kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, dan strategi. Selanjutnya, output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya diharapkan memenuhi keinginan masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pada dasarnya akan mudah dipengaruhi oleh input dan proses, keefektifan proses. Sistem input yang berkualitas tentu akan menghasilkan output yang berkualitas. Output bisa disebut keluaran langsung, mencakup jumlah tamatan sekolah, dan hasil belajar siswa yang berada dalam bentuk ranah kognitif, afektif, dan keterampilan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.